Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Saya akan Ya, karena tidak ada jawaban. Oke, Engkau bilang lari bagaimana? Inikah kelas yang Edis TV yang kamu pakai? Dia bilang Yesus sendiri. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak ketika dia bilang Yesus sendiri. Terjebak. Kenapa? Ya. Karena Yohanes 16 ayat 32. Makanya dia takut. Saya tahu dia akan mau lari kepada Yohanes 20. Sekarang Betul, Yohanes 16 ayat 32. Tadi ingat Edis TV bilang Yesus sendiri. Yesus sendiri, dan saya tanya ayat, dia tidak mau beritahu, maka dia lari dari sini. Bilang saya berbelit-belit. Proses hermeneutik itu adalah bagaimana merakit untuk sampai ke sana. Makanya dia bilang, tidak mau menjelaskan benar-benar Allah, benar-benar manusia, lari, hamba. Ketika dia tanya, dia bilang Yesus ateis. Saya bilang bagaimana Yesus ateis? Dia itu Theos sendiri, bagaimana dia ateis? Gugur. Yang kedua, dia bilang Yesus sendiri, mana ayatnya? Tidak mau, dia takut. Yohanes 16 ayat 32. Ini Edis TV yang kalian ikut. Ini Edis TV yang kalian ikut. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Kali ini, Katolik harus tahu menampilkan diskusi panas yang mempertemukan Romo Hiro DSVD atau Romo Cafe dengan Edis TV. Ini bukan sekadar perdebatan teologis biasa, melainkan sebuah benturan antara kedalaman doktrin kuno dengan kerancuan berpikir modern. Edis Sidabutar, yang mengaku sebagai Protestan non-denominasi, justru menunjukkan pola pikir yang terjebak dalam pusaran bidat-bidat klasik seperti Arianisme, Unitarianisme, hingga subordinasionisme. Ketidakpahamannya yang fatal terhadap konsep hypostatic union atau persatuan hipostatis membuatnya gagal memahami bagaimana Yesus bisa menjadi sungguh Allah dan sungguh manusia. Alih-alih berdialog secara substansial, Edis terus menggiring opini bahwa Yesus adalah sosok yang memiliki Tuhan. Sebuah narasi yang jelas-jelas dipengaruhi oleh paham sekte sesat saksi-saksi Yehova dan upaya mendegradasi keilahian Kristus. Di sisi lain, Romo Cafe tampil dengan ketenangan intelektual yang kokoh, berpegang teguh pada prinsip bahwa jika Yesus adalah Tuhan, maka pertanyaan tentang siapa Tuhannya Yesus menjadi sebuah kontradiksi yang cacat logika. Romo Cafe secara konsisten menjelaskan konsep kenosis atau pemosongan diri Kristus dan hypostatic union untuk menjawab keraguan Edis. Namun, pengaruh Arianisme yang sudah mengakar kuat membuat Edis menutup mata terhadap penjelasan tersebut. Ia mencoba menggunakan teknik pertanyaan taktis pendek untuk memojokkan lawan bicara, sebuah metode yang biasanya berhasil ia gunakan terhadap diskusi-diskusi amatir. Namun kali ini ia berhadapan dengan tembok teologis yang tak tergoyahkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Romo Cafe mulai mengendus aroma kesesatan dalam argumen Edis, mulai dari indikasi ajaran sesat Oneness hingga Triteisme. Menyadari bahwa pertanyaan jebakannya tidak mempan dan justru berbalik memperlihatkan kelemahan argumennya sendiri, Edis mulai menunjukkan kepanikan. Ia mencoba melakukan framing negatif dengan menuduh Romo Cafe tidak menjawab pertanyaan atau tidak memberi kesempatan bicara. Padahal semua poin mengenai kemanusiaan dan keilahian Kristus telah dijawab secara tuntas dan eksplisit oleh Romo Cafe. Edis terjepit dalam retorikanya sendiri saat ia gagal membuktikan secara alkitabiah pandangannya bahwa Yesus sendirian di dunia. Klimaks dari pertemuan ini berakhir antiklimaks ketika Edis TV memilih untuk meninggalkan ruang diskusi secara tiba-tiba sebelum perdebatan usai. Pelarian ini menjadi sebuah ironi besar bagi seorang apologet yang selama ini dikenal vokal di media sosial.
Romo Cafe hanya bisa menyampaikan kekecewaannya melihat seorang lawan diskusi yang tidak mampu mempertahankan argumennya hingga akhir dan memilih menghilang saat kebenaran doktrinal dipaparkan. Video ini menjadi bukti penting bagi umat Katolik dan Kristiani lainnya untuk waspada terhadap pemahaman yang kelihatannya alkitabiah, namun sebenarnya berakar pada bidat-bidat yang telah ditolak oleh Gereja Apostolik sejak berabad-abad silam. Manusia-manusia modern saat ini sangat cepat tertarik dengan penampilan serta gaya bicara seorang apologet Kristiani di medsos yang terlihat begitu menarik, berapi-api, dan meyakinkan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang sungguh paham dengan filsafat, ajaran iman gereja, sejarah gereja, tradisi gereja, dan magisterium gereja, kesesatan berpikir yang bersangkutan terbongkar. Silahkan like, subscribe, dan share video ini ke grup-grup sahabat Anda, keluarga, lingkungan-lingkungan gereja, dan lain-lain, supaya mereka diteguhkan imannya dan tidak disesatkan. Stay Katolik. Oh ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau Edis TV mau bawakan satu tema sini, silakan lah. Apa kira-kira Bang yang perlu kita bahas Bang? Terserah Edis TV. Tapi dengan kitab suci di tangan ya Edis. Oh boleh. Maksudnya Oke, silakan Edis TV. aplikasi Bang. Soalnya kalau Oh, santai aja. Nanti sini ada lektor. Nanti Edis sebut ayatnya, nanti dibaca. Santai aja, oke? teman-teman pengen bahas Yesus punya Tuhan tuh katanya gimana kira-kira? Oh, silakan. Sekarang Edis TV tunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Tunjukkan ayat bahwa Yesus bukan Tuhan, begitu ya Edis? Bang Edis, tapi mic-nya kayak mendem gitu Bang, kurang keras. Cek 1, 2, 3 gimana sekarang? Oke, ayo silakan Edis. Kurang dikit lagi Bang. Oke, Bang Edis digantikan. Oke, dijejek. Kita tunggu Edis dulu. Maaf ya Romo, tadi soalnya kan ada lewat-lewat gitu. Friska Oh, santai aja. kepencet undang ke Bang Edis. Nggak sengaja itu, Friska juga nggak tahu. Ya tadi Edis bilang Yesus punya Tuhan dan saya butuh pembuktian biblis. Tidak apa, santai aja. Iya Romo. Membahas mengenai Yesus punya Tuhan ya. Oke, Bang Edis bisa sebut ayatnya nanti biar ada yang baca. Oke, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol lah ya, biar kita tambah-tambah ilmu ya. Jadi menurut teman-teman, apakah Tuhan Yesus kita itu Edis dengan saya, nggak usah tanya teman-teman Edis. Kita dua yang di sini. menurut Bang Bisa tahu Edis, Bang Edis dari mana nih? Dari denominasi Protestan, tetapi dari aliran mana? Saksi Yehova atau Adventis atau mana? Protestan? Ya, Protestan kan ada 60.000 Bang Edis. Saya kan Katolik, Roma, ritusnya. Bang Edis bisa beritahu, Bang Edis Protestan, tetapi dari 60.000 ini saya bingung Bang Edis. Kita kan ngobrol kan, nggak apa di sini. Kalau saya sih nggak menganggap diri saya denom mana saja. Saya gereja Protestan ke gereja mana aja bisa, ke gereja Bethel bisa, ke gereja HKBP bisa, ke gereja Jadi Om Edis bisa mengkategorikan diri sebagai Protestan relatif. non denominasi gitulah. Jadi Om Edis mengkategorikan diri sebagai Protestan relativisme, semua sama begitu. Enggak juga sih, cuman kalau saya ke gereja mana Ya kalau nggak juga maksudnya Om Edis. Jadi Om Edis ini dari semua denominasi ini Om Edis lebih kemana sih? Protestan. Ya Protestan yang mana maksudnya begitu Bang Edis? Yang mana aja sih nggak masalah. Berarti Om Bang, Edis ini suaranya Protestan kecil tapi lagi, relativisme. Kecil lagi ya. Suaranya. Saya. Begini gimana? Ini bakal lebih keras. Oke. Iya. Ya sekarang pas. Oke. Kalau kan saya kan punya pendirian Bang Edis. Saya pastor Katolik Roma, selesai. Bang Edis ini dari sekian 60.000 denominasi di dunia ini Protestan ini, Bang Edis lebih kemana? Kalau saya sih ya, kalau saya dilahirkan itu dari HKBP saya, gereja orang tua saya. Cuman saya nggak membawa-bawa nama gereja gitu. Kalau saya sih, saya lebih senang pengajaran Kristen yang Alkitab begitu, tanpa memperdulikan denomnya gitu. Oke. Kalau denom Jadi itu menurut saya buatan para pendiri-pendiri gereja begitu, para pendiri aliran.
Gitu. Berarti Om Edis ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa Edis ikut Tuhan Yesus. Kalau di dalam Alkitab nggak ada tulisannya bahwa Edis ngikut Tuhan Yesus, nggak ada. Ya, saya bukan tanya Tuhan Yesus, tetapi saya tanya Edis ikut Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus Secara yang ada dalam khusus. Alkitab. Ya, yang macam mana Tuhan Yesus dalam Alkitab? Tuhan Yesus yang punya Tuhan. Tuhan Yesus yang punya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang punya Tuhan, artinya Tuhan Yesus bukan Tuhan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Iya, ya. Kalau saya punya bapak, bukan berarti saya bukan bapak, gitu. Iya, saya mengerti itu. Tetapi sekarang kita omong dalam Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Atau Yesus juga Tuhan, tetapi dia punya Tuhan. Ya, Yesus Tuhan dan punya Tuhan, gitu. Oke, sekarang engkau tunjukkan dalam kitab suci bahwa Yesus Tuhan dulu. Dan dia punya Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, coba bisa dibacakan. Tolong bantu. Yohanes Yang pertama engkau harus tunjukkan Yesus Tuhan dulu. Ambil saya ada kerjaan sedikit ya, saya ngedit. Ya, tidak apa, sedikit. Edis. Ya, Engkau silakan. tunjukkan sekarang Yesus Tuhan dulu, setelah itu Yesus punya Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Silakan dibaca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Berarti dia sekarang dia adalah guru dan Tuhan, dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar bahwa aku guru dan Tuhan. Artinya Om Edis bilang Yesus, kitab suci mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Oke. Yesus ini Tuhan, substansinya seperti apa? Apa itu substansi? Esensi. Contohnya begini kan. Tadi kan Edis bilang, saya punya bapa, saya tidak bapa. Tetapi bapanya Om Edis adalah manusia dan Edis juga manusia. Ini yang kita namakan esensi atau substansinya tetap manusia, walaupun fungsi sebagai bapa dan fungsi sebagai anak berbeda. Saya nggak ngerti bahasa-bahasa Bang Cafe. Oke. Bapamu manusia, Edis? Ya, Engkau manusia? ya, Oke. Dua-duanya manusia? ya. Tetapi fungsi bapamu dan fungsi Bang Edis berbeda? Fungsi apa itu? Kita ambil contoh, taruh mamamu di samping. Kalau sama fungsinya antara engkau dan bapamu atau bapak saya dan saya, kasihan mama saya karena Fungsi seksual gitu maksudnya? kita ambil fungsi saja. Kata fungsi itu. Bapak dia buat apa, anak dia buat apa? Atau Saya nggak peran. ngerti bahasa Bang Cafe. Anak buat apa maksudnya gimana? Buat apa-apanya maksudnya? Oh ya, Bang Edis pernah belajar filsafat nggak? Filsafat bahasa? Enggak. Oh ya, keselutin ada di sini. Contohnya nih, Bang Edis. Kalau Bang Edis punya istri dan Bang Edis punya anak. Bang Edis manusia. Kita jadi bahas saya ini, bukan bahas Bapak dan Bukan. Yesus. Contoh. Saya contoh. Bukan, kalau pakai contoh nanti agak sedikit tambah kemana-mana gitu. Maksudnya Nanti kan esensi Yesus itu apa? Esensi Yesus itu? Tadi yang kau bilang Allah. Oke, Allah. Nanti kita penting. Contohnya Kita ini. nggak bahas Allah tadi, Tuhan yang kita bahas. Oh iya, Tuhan dengan Allah berbeda. Tadi abang tanya kepada saya, Ya, apakah sekarang Yesus pertanyaan saya, Tuhan? Tuhan dan Allah berbeda. Ada kemiripan dan ada perbedaan. Ya, maksudnya fungsi itu peran. Makanya kita kembali dari situ. Oke, itu penting sekali. Nanti kita pakai Tuhan. Oke lah. Fungsi Yesus itu apa? Oke. Allah mengutus, Yesus merealisasikan. Seperti Bapa mengutus aku. Aku datang dalam kehendak Bapa. Bapa lah yang mengutus aku. Di sini fungsi Bapa mengutus, anak melakukan. Oke, setuju saya dengan itu. Makanya itu substansinya tetap bahwa mereka Allah. Nah, saya nggak ngerti substansi itu apa. Maksudnya tadi, saya sudah beri contoh ya, Edis. Makanya saya Jangan ke contoh yang lain begini. Maksudnya substansi Yesus itu apa yang dimaksud dengan substansi esensi. Yesus? Tahu nggak esensi? Iya, coba jelaskan dulu apa esensi Yesus. Saya pakai contoh. Enggak, jangan pakai contoh lagi, nanti kemana-mana. Apa yang disebut dengan esensi Yesus? Allah mengampuni, Yesus mengampuni. Pekerjaan atau esensi?
dalam karakter ini, engkau jawab saja, Allah mengampuni? Ya, Oke, hanya Allah yang bisa mengampuni? enggak juga. Berarti siapa juga yang bisa mengampuni selain Allah? Murid-murid juga bisa mengampuni ketika diberikan Roh Kudus kepada mereka. Oke, artinya di situ ada kesamaan esensi sebagai manusia. Kesamaan esensi. Saya nggak ngerti bahasa-bahasa yang begitu. Kesamaan esensi sebagai manusia maksudnya apa itu? Waduh. Makanya persoalan besar saya anjurkan Om Edis supaya belajar sedikit filsafat. Oke, tapi sebelum ke situ Bang, maksud saya begini. Kita biar nggak melebar kemana-mana, apakah tokoh Yesus di dalam Alkitab yang kita baca itu seorang ateis? Siapa bilang Yesus ateis? Sedangkan dia sendiri Allah. Oke, Atau apakah dia sendiri Tuhan? apakah dia seorang ateis? Kalau dia itu Allah, kenapa? Engkau tahu itu kata ateis dari kata apa? Begini, apakah Yesus Etimologinya. manusia? Apakah Yesus manusia? Jangan dulu, dari kata ateis, jangan dulu. Engkau jelaskan apa itu ateis kepada saya. Ateis adalah A, itu artinya dia menafikan atau tidak, dan theos artinya Tuhan begitu, atau Elohim begitu. Arti ateis adalah ateis artinya menolak keberadaan daripada teis atau theos begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan engkau bagus. Yesus itu ateis. Bagaimana Yesus ateis sedangkan dia itu adalah theos itu sendiri? Oke, berarti Yesus bukan manusia ya? Yang ini yang nanti akan saya jelaskan. Kita belum masuk ke tema itu dalam union hipostatika. Kita masih dalam Enggak, saya nggak ngerti bahasa-bahasa begitu. Union hopos, saya nggak ngerti gini. Pakai Nanti saya bahasa-bahasa jelaskan yang dengan kita kitab sama-sama suci ngerti di tangan. gitu. Nanti Gimana? saya jelaskan dengan kitab suci di tangan. Makanya kita di sini harus selesaikan dulu determinologi atau terminologi. Oke, penting sekali di sini saya mau tanya. Sekarang engkau sudah buktikan bahwa dalam Yohanes 13:13 tadi bahwa aku adalah Tuhan. Oke, ini penting sekali. Aku adalah Tuhan. Sudah begitu. Sekarang engkau harus buktikan ke saya bahwa Yesus punya Tuhan. Oke, baik. Jadi kata Tuhan yang saya pahami di situ adalah Tuan, kurios, Tuan, artinya lawan kata daripada hamba. Saya tanya dulu sama Romo Cafe, apakah setuju? Kyrios itu bukan Kyrios Tuhan itu dalam T kecil. Kristus. Oke. Oke, Ini baik. penting sekali. Begini Bang Romo, biar enak kita ngobrolnya Bang ya, gini. Ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu memang tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Aku yang adalah Tuhan, itu malah membasuh kakimu, malah melayani kamu, begitu. Artinya, kata Tuhan di situ, maksudnya adalah Tuhan, lawan kata dari pelayan. Apakah Romo Kapi setuju dengan saya? Saya tidak setuju karena nanti saya buktikan dalam ayat. Sekarang baca ayatnya, Filipi 2 ayat ke-6. Bukan, kita ke Yohanes 13, jangan ke yang saya Filipi. jelaskan di situ, dikata hambanya di situ, engkau harus mengerti di situ dulu. Karena Filipi secara dulu. biblis dia omong seperti ini. Di dalam Filipi 2 ayat 6 akan dikatakan seperti apa? Lanjut sampai 11. Bantu dulu supaya kita Filipi bisa 2 mengerti. ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Tahan dulu. menganggap Tahan dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, lanjut. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan. Kalau kata-kata setara, di situ ada berapa pihak yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sekarang kata kunci yang engkau mau ambil, hamba tadi, lanjut Friska. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dia dan sendiri melakukan pengosongan diri, inisiatif sendiri, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. berarti di situ dia bukan hamba, hanya mengambil rupa seorang hamba, saudaraku Edis. Lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia.
dan menjadi sama dengan manusia. Yang ini jawaban yang tadi pertanyaanmu tadi. Menjadi benar-benar manusia. Oke, dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang dalam keadaannya sebagai manusia. Lanjut. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba, merendahkan dirinya sampai mati dan mati di kayu salib. Untuk apa? Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, Dan semua lidah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Edis, kalau pertanyaanmu, hamba karena dia mengosongkan diri inisiatif menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia mati di kayu salib. Sudah bisa gantian? Lanjut, silakan. Oke, dalam keadaannya sebagai manusia itu apakah dia seorang ateis? Jawaban biblis, Kolose 2 ayat 9. Langsung baca, Friska. Kolose. Kita pakai ayat. Kolose Dan sekarang kau tahu yang ada di jasmaninya kemanusiaan, yang ditinggal di dalam kemanusiaan ini siapa? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam jasmani berdiam Diam kepenuhan penuhan kealahannya. Benar-benar manusia, benar-benar Allah. Sekarang Om Edis buktikan di dalam kitab suci. bahwa dia ateis itu. Iya, Sebagai manusia. Enggak, justru itu yang mau saya tanya. Apakah Yesus itu manusia? Benar-benar manusia, Manusia, dan benar-benar benar-benar Allah. Allah. Di Oke. dalam kejasmaniannya berdiam Ada kealahannya. kepenuhannya, kealahannya. Baca kembali Kolose 2 ayat 9, nanti Edis menafsirkan itu. Oke. Kolose Jadi 2. Kita baca dulu Kolose 2 ayat 9 dan Edis menafsirkan itu. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Silakan Edis, ayat itu. Oke, pertanyaan saya tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus seorang ateis? Dia Allah dan berdiam. Bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Dia Apakah Allah. Yesus seorang ateis? Ateis dari negasi terhadap teos. Dia tidak Saya ateis nggak tanya karena itu, Bang. dia- Begini, Bang. dia- Pertanyaan saya coba dijawab simpel saja. Apakah Yesus seorang ateis? Dia teos, dia bukan ateis. Dia bukan teos. ateis. Oke, dia bukan Dia ateis. teos, ingat, dia teos, bukan Dia Bapa di ateos. sorga. Dia Bapa di sorga. Dia bukan Bapa. Oke, dia berdoa nggak kepada Bapa di sorga? Dia berdoa. Oke, dia menghamba nggak kepada Bapa di sorga? Dia menjadi hamba karena dia mengosongkan dirinya Menghamba nggak dia sebagai kepada hamba. Bapa di sorga? Ayat dia tidak menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Ayat tadi sudah baik. sangat jelas. Edis tadi. Coba bukakan Matius pasal yang ke-25, coba. Edis, ayat tadi mengatakan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Edis, dia mengosongkan dirinya Iya, berarti sebagai menghamba hamba. nggak? Artinya apa? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Artinya apa? Iya, dia menghamba nggak? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Artinya apa? Berarti tidak menghamba ya? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Iya, berarti Artinya tidak apa? menghamba Saya berarti. jawab semua pertanyaan. Engkau jawab pertanyaan saya. Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Mau saya jelaskan tentang ayat itu?
Ayat itu mengatakan, ambil, kita baca dulu ayat. Oke, baik. Mau saya Filipi jelaskan 2, tadi kan Romo Filipi- sudah menjelaskan. Filipi Boleh gantian 2 saya ayat menjelaskan? 7. Saya menjelaskan, saya menjawab semua pertanyaan. Sekarang kita Jalan. lihat sini. Mengambil rupa hamba. Artinya, dia mengambil rupa hamba. Ayat tadi mengatakan secara jelas, dia mengambil rupa hamba. Tadi Edis belum menjelaskan Kolose 2 ayat 9 yang saya minta. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Edis jawab dulu itu. Edis langsung mau tanya, tetapi saya tanya Edis tidak mau jawab. Oke, mau saya jelaskan pemahaman saya tentang ayat itu? Ya, itu yang saya butuh dari tadi. Baik. Baca kembali Begini. Kolose 2 ayat 9 dan Edis jelaskan dulu. Hermeneutik apa yang dipakai di situ? Saya kayaknya nggak dikasih kesempatan ngomong ini. Sekarang baca dulu. Boleh ayat ngomong itu. nggak saya? Kalau saya nggak boleh ngomong ya, saya dengar aja. Edis, di sini berarti maksudnya ya. kita baca dulu ayat itu dan Edis jelaskan ayat itu dulu. Tapi begini Romo, saya itu cuma bertanya tentang simple. Berarti Romo mempromosikan seorang Yesus yang tidak bertuhan ya? Saya tidak mempromosikan, saya sedang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang saya Itu butuh kita Edis. sepakat Romo. Edis, Kita iya, sepakat Edis. bahwa Yesus Ya, adalah engkau- Tuhan. Ya, jelaskan dulu ayat ini Edis. Kolose 2 ayat 9 dibaca ulang dan Edis menjelaskan. Silakan dibacakan. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya lalu terus? Jelaskan. Artinya apa di situ? Oke, baik ya. Jadi kalau kita berbicara itu sebenarnya berbicara tentang otoritas, di mana Yesus sang pemilik otoritas, dia tidak menganggap bahwa dia itu harus dilayani, melainkan dia malah menjadi pelayan. Sekalipun Yesus adalah Allah, yang artinya adalah sang pemegang otoritas, yang kepadanya seseorang itu harus melayani, justru dia malah mengambil rupa hamba. Artinya, Yesus yang seharusnya dilayani, malah melayani. Begitu. Itu tidak berbicara bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Seperti Edis itu. tahan Itu dulu. pemahaman Edis saya. Edis saya potong. Baca kembali Terus? ayat. Kolose 2 ayat 9 tidak omong tentang pelayan, tidak omong tentang hamba. Baca kembali Friska, mungkin Edis tidak dengar. Kolose 2 ayat Oke, 9. coba dibaca penuh saja, dibaca dari ayat sebelum-sebelumnya sama sesudahnya coba. Baca dulu ayat itu dan engkau menjelaskannya. Tapi saya bukan membahas hal-hal itu loh ke sini. Tidak. Karena engkau tadi bilang, engkau baca ayat itu dan renungkan ayat itu, Kolose 2 ayat 9, dan jelaskan itu. Engkau lari ke hamba, lari ke Filipi 2, saya tidak tanya di situ. Jelaskan Kolose 2 ayat 9. Baca kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Silahkan jelaskan hermeneutikmu, eksegesimu ayat itu. Iya, tadi sudah saya jelaskan. Itu berbicara mengenai bagaimana Yesus yang dia itu menjadi representasi. Bagaimana dia yang menjadi wakil atau gambar daripada Allah Bapa yang tidak terlihat. Itu terdiam penuh di dalam diri Yesus. Nah, sekalipun demikian, Yesus tidak datang sebagai sosok yang dia itu harus dilayani. Melainkan sebaliknya, Yesus itu malah menjadi pelayan. Dia yang Tuhan, yang harusnya kakinya dicuci, dia malah nyuci kakinya. Itu pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba itu nyuci kaki orang. Nah, Yesus mengambil pekerjaan itu. Edis, kau sudah lari kemana-mana. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis harus menjelaskan secara hermeneutik. Tolong baca kembali Kolose 2 ayat 9. Kalau tidak, tema ini tidak akan beralih dari sini. Karena Edis lari ke hamba. Oke lah, kalau seperti itu. Lari ke Yohanes 13. Saya tidak tanya itu. Iya, kalau seperti itu kita jadi nggak nyambung ini. Gimana? Engkau yang nggak nyambung, Edis, maaf. Baca kembali Kolose 2 Pertanyaan ayat tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus tidak punya Tuhan? Engkau belum menjawab pertanyaan saya di sini. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis jangan lari kemana-mana. Jelaskan secara hermeneutik, eksegesis. Tadi sudah saya ayat jelaskan itu. tadi.
Tidak ada hubungan dengan hamba di situ. Kolose 2 ayat 9 ada dua terminologi. Ya sudah, silakan penjelasan Romo KP gimana? Kolose, engkau jelaskan kepada saya ayat itu dulu. Baca kembali Kolose 2 ayat 9. Udah tadi saya jelaskan. Tidak ada hubungan di situ. Ada dua kata yang berbeda di situ, jasmani dengan kepenuhan kealaan, dan engkau belum menjelaskan itu. Udah saya jelaskan tadi. Penjelasan Baca saya kembali hanya seperti tadi. ayatnya, baru teman-teman kalian saksi sini 5.000 orang ini, kalian saksikan sendiri bagaimana Edis, saya minta hal yang paling kecil, Edis tidak menjelaskan. Tolong Kolose 2 ayat 9 dibaca kembali. Sudah tadi saya jelaskan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Ayatnya sudah jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Engkau jelaskan itu, jangan lari ke hamba, jangan lari kemana. Kau jelaskan ayat itu dulu. Udah tadi saya jelaskan. Pater Cafe, Edis tadi sudah jelaskan sejauh pemahaman dia. Mungkin langsung dijelaskan secara hermeneutik maksud dari Kolose 2 itu seperti apa. Langsung saja. Langsung. Nah, Edis tadi dia sudah menjelaskan sejauh dia paham yang dikaitkan dengan hamba, dengan Filipi tadi. Tapi mungkin Romo Cafe langsung jelaskan sebenarnya seperti apa maksud ayat itu. Oke. Ini penting sekali untuk masuk ke situ, Edis. Makanya penting sekali hermeneutik, kriteria hermeneutik untuk sebuah eksegesi yang baik. Untuk sampai ke sana kita baca Kolose 1 ayat 15 dulu. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, karena itu dia sabda menjadi manusia. Bukan itu Romo bahasan kita tadi, Romo. Bahasan Iya, kita itu tidak, apakah saya- Yesus seorang ateis? Tadi Romo jawab tidak. Betul. Tidak. Karena Oke. itu saya menjelaskan. Oke, Edis, apakah karena- Yesus di dalam Alkitab berdoa? Romo bilang berdoa. Dia Edis, menghamba saya nggak akan kepada menjawab. Bapa di surga? Edis, kita sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Allah dan dia berdiam di mana? Oke, Makanya di situ apakah ketika pembuktian Yesus itu Allah berarti dia Allah Bapa di surga? Saya Fokus jelaskan Edis. dulu. Yang Fokus ayat dulu, Edis. yang Kolose Yang ayat Kolose 2 ayat dengarkan dulu. 9 tadi dijelaskan bagaimana. Itu yang saya minta Nanti kau ada jelaskan. Kau kaitan. lari ke hamba, kau lari ke cuci kaki, kau lari ke semuanya. Saya mau jelaskan itu ayat yang engkau tidak jelaskan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya Allah ini menjadi manusia. Berarti Bapa di surga menjadi manusia. Saya belum bilang Yesus itu Bapa. Berarti Bapa di Siapa surga yang- menjadi manusia. Siapa yang bilang Bapa? Allah yang Saya mana yang jadi jelaskan di manusia? situ. Saya jelaskan di situ yang engkau tidak jelaskan. Edis kau tidak paham Sekarang tentang di Allah dalam Tritunggal. jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya dia benar-benar manusia dan di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan kealahannya. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pertanyaan belum sampai kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Belum. Apa Allah itu? Sekarang kita buktikan bahwa, jangan dulu tanya Edis, engkau tidak menjelaskan jasmaninya tetapi sungguh-sungguh Allah. Itu yang engkau lari ke pelayan, lari ke hamba, lari ke semua. Pertanyaan di situ. Sekarang kembali ke pertanyaanmu. Apakah Yesus ateos? Saya bilang tidak. Karena Yesus itu Theos sendiri. Dia benar-benar Theos. Artinya kalau Dia benar-benar ditambah, Allah Bapa. saya tidak bilang Bapa. Jangan tambahkan sesuatu yang saya belum bilang. Oke, apa artinya Yesus Allah itu? Dia itu Allah, artinya apa? Makanya sekarang saya menjelaskan kenapa Yesus itu Allah. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Allah ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah inilah yang menjadi manusia. Tapi nanti kita buktikan ini Bapa atau bukan. Itu yang kau maksudkan. Saya santai saja. Makanya saya bilang di sini, engkau ini dari idemu berpikir, engkau ini lebih kepada saksi Yehova.
Kamu Vanes. Enggak, kita nggak bicara denom di sini. Tidak. Tidak, bukan bisa tadi mentalitas berpikir antara dua. Arianisme penuh saksi Yehova atau setengah Arianisme unisitarian atau yang namanya onenes. Tetapi saya tidak mau saya sentuh, tetapi saya akan menyentuh mentalitas berpikir mereka. Pertanyaan saya di sini. Yesus Allah, Iya. dia sendiri? Maksudnya dia sendiri gimana? Ya, maksudnya dia sendiri saja? Gini Romo, ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada Allah itu adalah otoritas. Jadi Yesus itu memegang otoritas, makanya dia Allah. Dari mana dia dapat otoritas? Dari Bapa di sorga. Yesus tidak punya otoritas. Kalau begitu, dia hanya terima otoritasnya dari Bapa. Dia menerima otoritas itu dari Bapa di sorga. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang dia adalah Allah, apakah dia punya Tuhan atau punya Allah? Oke, penting sekali pertanyaanmu. Saya tahu engkau mau ambil dari Yohanes ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes 20. Santai saja. Tetapi di sini pertanyaan saya, Yesus sendiri atau dia bersama dengan Allah Bapa? Yesus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, apakah dia berdoa? Yesus sebagai Allah berdoa nggak? Bukan. Pertanyaan, saya sudah jawab pertanyaan sekarang satu-satu dong pertanyaan. Pertanyaan saya di sini. Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus itu sendiri, dia adalah Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang kita Sedikit Romo, biar saya agak sedikit Iya, mengkonfirmasi aja tunjukkan dengan gini. ayat. Biar tadi Saya Romo akan ngomongnya kejar. udah panjang lebar, saya dengar. Tidak. Saya boleh bicara Iya, nggak kira-kira? Ya, Kira-kira saya bicara boleh saja. bicara nggak? Tapi Kalau misalnya tunjukkan saya nggak dengan boleh ayat, bicara, berarti Edis, room ini kayaknya tunjukkan nggak dengan ngasih ayat kesempatan bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Sudah mulai bisu-bisukan nih. Romo, saya ke sini, saya cuma mengkonfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah nggak? Ya, makanya pertanyaan di sini. Yesus itu Romo sendiri. tidak Engkau jawab. bilang. Gini, jawab saja Ya, simpel. tidak, saya akan Yesus jawab. yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Di situ makanya kita akan di situ Romo akan tidak jawab. dijelaskan. Pertanyaan saya tidak akan- dijawab. Saudaraku, saya Romo, akan menjawab. Romo tidak Makanya di jawab. situ- Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini, Bukan yang saya berbelit, tanyakan saudara. begini Romo. Waduh. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau mau ambil dari Yohanes 20. Di situ nanti Oke lah, saya akan permisi jelaskan kalau secara seperti itu. Baik, terima kasih, hermeneutik. Romo. Terima kasih, teman-teman. Saya akan Ya, karena tidak ada jangan jawaban. lari. Oke, Engkau bilang lari bagaimana? Inikah kelas yang Edis TV yang kamu pakai? Dia bilang Yesus sendiri. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak ketika dia bilang Yesus sendiri. Terjebak. Kenapa? Karena Yohanes 16 ayat 32. Makanya dia takut. Saya tahu dia akan mau lari kepada Yohanes 20. Sekarang Yohanes 16 ayat 32. Tadi ingat Edis TV bilang Yesus sendiri. Yesus sendiri, dan saya tanya ayat, dia tidak mau beritahu, maka dia lari dari sini. Bilang saya berbelit-belit. Proses hermeneutik itu adalah bagaimana merakit untuk sampai ke sana. Makanya dia bilang, tidak mau menjelaskan benar-benar Allah, benar-benar manusia, lari, hamba. Ketika dia tanya, dia bilang Yesus ateis. Saya bilang bagaimana Yesus ateis? Dia itu Theos sendiri, bagaimana dia ateis? Gugur. Yang kedua, dia bilang Yesus sendiri, mana ayatnya? Tidak mau, dia takut. Yohanes 16 ayat 32. Ini Edis TV yang kalian ikut. Ini Edis TV yang kalian ikut. Yohanes 16 ayat 32. Satu orang Lihat cukup. saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Baca kembali.
Pengikut Edis TV dan Edis TV tidak pernah dengar. Edis TV kau bundir di sini. Lari kan? Baca kak. Ya. Baca kembali. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Makanya cut langsung dia membawa ke Yohanes 20 ayat 17. Baca dulu itu, kasihan dia. Yohanes 20 Ini ayat Edis 17. TV yang kali ini ikut nih. Ini nih Edis TV yang kali ini. Kolose 2 ayat 9 jelasnya beda. Lari hamba, cuci kaki. Kau baca di situ hermeneutik seperti apa? Filipi 2 ayat 6 sampai 11 belum dibaca. Dia mengosongkan diri, dia ambil inisiatif untuk mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Serupa, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap keserupaan itu dengan Allah selalu harus dipertahankan. Sekarang dia mengambil di mana? Baca kembali itu, Yohanes 20 ayat 17. Ya kak, baca kak. Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa dia pakai di situ? Di situ bukan omong tentang subordinasi esensi atau substansi, melainkan subordinasi fungsi. Aku datang dalam nama Bapa. Aku datang dalam nama Allah. Di mana? Yohanes 5 ayat 32. Ini yang kamu ikut kah? Pakai logika sederhana saja dia kosong. Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ada yang memberikan kesaksian tentang aku. Lanjut, siapakah itu? Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini. Dia Allah. Mana dia bilang ateis? Aku tidak. Dia bilang kalau dia manusia, maka dia ateis. Betul. Yesus bilang aku ini Allah. Aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Baca kembali. Ini Edis yang kalian ikut. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus butuh kesaksian manusia? Pater, Marcel? Tidak. Kamu? Jelas saya ditemu. Anak TK naik tadi. Siapa yang memberikan kesaksian kalau begitu? Oke, sekarang ayat 43. Dialah yang mengutus aku. Dialah yang memberikan kesaksian. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah sekelas Edis TV. Lalu sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang aku? Karena aku tidak membutuhkan kesaksian siapa dari Pater? Manusia. Karena itu siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18. Dia memakai Yohanes yang saya belajar khusus. Ini rusak kan dia? SPD saya pakai menjadi Yohanes untuk sabda menjadi manusia nih. Sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dan karena itu juga, aku bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 1 yang diubah oleh saksi Yehova.
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Otaknya nggak nyampe untuk pahami Injil ayat Yohanes itu. 14. Dan firman itu yang ada Allah jadi apa? Firman itu telah menjadi manusia dan Tahan dulu. diam Di antara kita, dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Ada dua hal di situ. Allah manusia. Allah jasmani. Karena itu Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya, di dalam manusianya berdiam kepenuhan dia sebagai Allah. Bagaimana dia punya Tuhan? Karena makanya gagal di situ, dia tidak berfilsafat, dia tidak tahu apa itu subordinasi fungsi dengan subordinasi substansial. Saksi. Dia nggak mengerti. Omong filsafat, omong substansi, esensi, dia tidak mengerti. Apalagi memahami Injil Yohanes. Inikah yang ada rumah apologet mau bela kekristenan? Ngabur betul, Edis. Triknya seperti itu sebenarnya. Yang momen terkeren ya, momen terkeren Pater. Ya, Kolose 2:9, Yesus membasuh kaki. Iya, sampai ke membasuh kaki. Dan lucunya dia bilang yang membasuh kaki adalah hamba. Jika aku dan Tuhan memberikan contoh itu kepadamu, itu yang kita mau baca, maka kamu juga harus membuatnya itu. Dan dia tidak tahu bahwa konteks Yohanes 13 itu adalah pemberian hukum baru. Dia tidak mau baca sampai 34. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. 13:34. Ini mau bahas lagi yang SVD yang ambil Injil Yohanes. Nih mau bahas kan? Yohanes 13 ayat 34. Sejak novisiat sudah mulai hafal itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dia mencuci kaki siapa? Para rasul. Alasan dia membasuh kaki para rasul di ayat 1-nya. Oh, itu Injil tuh saya kadang baca menangis ya, karena buset, dia yang besar begini, dia yang kuat begini, dia adalah Tuhan memberikan contoh. Wow. Lalu kenapa kalau begitu dia hamba, dia pelayan, dia apa? Dia mengosongkan diri sebagai hamba. Makanya baca Filipi 2 ayat 6 selanjutnya, saya baca dulu itu supaya langsung cut mati dia di situ. Makanya dia tidak mau sentuh ayat itu. Mau lari langsung ke 13, jangan dulu. Oke, 13 gampang. Alasan dia basuh kaki ayat 1. 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke. Dia basuh kakinya. Sekarang selesai basuh, ayat yang dia ambil, saya buat hermeneutik kepada ayat yang dia ambil, kan jadi lucu. Makanya harus baca semua dalam komprehensif. Ayat 13. Aduh, Edis, engkau blunder datang ke sini, kesian sekali. Ini kalah para pengikut Edis nih. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.